Kembali lagi bersama saya, Yudi Reksa MDK, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, gelombang 2, Angkatan 6, Kelompok 1. Coach Ibu Nurbayani, SKM MKes. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi. Sistem merit, menurut disiplin ilmu, merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada 6 poin penting yang harus dicermati dari sistem merit. Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN. Kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik. Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetensi. Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan. Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis. Keenam, mengapresiasi secara layak. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Lalu, pegawai ASN terpilih. Setelah itu, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Adapun penerapan sistem merit di Pemprov Sulawesi Barat, yaitu peta jabatan dan rencana kebutuhan untuk 5 tahun dilengkapi Anjab dan ABK. Yang kedua, pengadaan CPNS secara terbuka, kompetitif, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Ketiga, pelaksanaan pengisian jabatan struktural secara terbuka dan kompetitif. Keempat, tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kelima, penilaian kinerja secara berkala. 6. Simpek online yang terintegrasi. Hal yang paling mendasar dari penerapan sistem merit adalah konsep pengembangan PNS yang berintegritas, beretika, berpikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja secara tuntas dan maksimal. Ada beberapa contoh pelanggaran sistem merit. Contoh pertama, nepotisme dalam seleksi dan perekrutan pegawai atau posisi jabatan. Tidak melakukan standar yang tinggi dalam hal integritas, perilaku, dan kepentingan untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan pegawai yang tidak efektif dan efisien, sehingga terjadinya penumpukan tenaga ASN yang kelebihan dan tidak tepat guna. Yang keempat, menghalangi kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diri ASN. Yang kelima, tidak menghargai dan mengapresiasi ASN berdasarkan kinerja yang diberikan. Berikut adalah kasus yang melibatkan ASN yang terjadi di Indonesia.
banyak oknum ASN yang etos kerja dan budaya kerjanya masih rendah. Ini membuktikan perlunya peningkatan manajemen ASN di setiap daerah di Indonesia. Potret promosi sektor publik di Indonesia masih dibayangi dengan praktik spoil system seperti pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi. Kehadiran Undang-Undang ASN menjadi tonggak penting dan harapan penerapan merit sistem ini dalam pengelolaan SDM di Indonesia untuk mewujudkan aparat yang profesional dan berkualitas. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Demikian pembahasan hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.